Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Walia Zulfa dalam program Curling, Curhat Konseling. Nah, dalam program Curling ini, saya akan membagi kepada 3 episode. Dan pada episode pertama kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan dari bimbingan konseling Islam, dan apa saja sih teknik-teknik yang ada dalam bimbingan konseling Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian bimbingan konseling Islam. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan akan datang. Dalam bahasa Arab, kata guidance ini adalah al-irsyad, yang artinya pengarahan, bimbingan, dan juga bisa berarti menunjukkan atau membimbing. Terdapat banyak pengertian dari para ahli. Salah satunya yaitu menurut Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dari pengertian bahasa dan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu atau beberapa individu yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor dalam memahami dirinya sehingga individu tersebut dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk keberlangsungan hidupnya. Konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu counseling. Sedangkan kata konseling dari kata to counsel, yaitu yang berarti memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face atau berhadapan muka satu sama lain. Dan juga bisa diartikan advice yang artinya nasihat atau petuah. Menurut Al-Mawrid, kata konsel bahasa Arabnya adalah nasihatun yang berarti nasihat yang baik. Begitupun dengan konseling, banyak definisi-definisi atau pengertian-pengertian menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Langgulung, konseling adalah proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi sosial yang belum sampai pada titik kegoncangan psikologis atau kegoncangan akal, agar ia dapat menghindari diri daripadanya. Nah, dari pengertian bahasa dan menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu yang dilakukan oleh konselor yang bertujuan agar individu tersebut dapat mengatasi permasalahannya. Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling Islam? Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor kepada setiap individu atau disebut dengan konseli atau klien, agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Tujuan. Apa sih tujuan dari bimbingan konseling itu? Nah, tujuan yang ingin dicapai dari bimbingan dan konseling Islam itu sendiri, menurut Anwar Sutoyo, yaitu agar fitrah yang dikaruniai Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang khofah, dan secara bertahap dapat mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dan beribadah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Tujuan bimbingan dan konseling Islam, baik secara umum maupun khusus yaitu Islam, memiliki fungsi yang sama, yakni yang pertama, fungsi preventif, yaitu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Yang kedua, fungsi korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Yang ketiga, fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang telah menjadi baik atau terpecahkan tidak menimbulkan masalah kembali. Dan yang keempat, fungsi developmental, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. Teknik-teknik yang ada dalam bimbingan konseling Islam. Pemilihan teknik dalam bimbingan konseling Islam sangat diperlukan karena merupakan langkah awal berhasil atau tidaknya program bimbingan dan konseling tersebut. Secara garis besar, teknik bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu individual dan kelompok. Yang pertama, teknik individual. Konselor atau pembimbing dalam teknik ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya atau yang disebut dengan konseli. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik percakapan pribadi, yakni pembimbing atau konselor melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. Ada 3 pendekatan dilihat dari hubungan antara konselor dan konseli. Yang pertama, directive counseling, yaitu apabila dalam pelaksanaan konseling, konselor lebih aktif dalam mengarahkan konseli pada pemecahan masalah, walaupun pada akhirnya pemecahan masalah tersebut tergantung pada konseli itu sendiri. Yang kedua yaitu non-directive counseling. Apabila dalam aktivitas proses konseling berpusat pada konseli, fungsi konselor hanya menampung, mendengarkan, atau mengiyakan pembicaraan dari konseli. Pendekatan ketiga yaitu selective counseling atau eclectic counseling, yang merupakan campuran dari directive counseling dan non-directive counseling. Jadi, selective counseling ini adalah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh konseli, kemampuan konselor, serta tujuan dan target yang akan dicapai. Teknik yang kedua dari bimbingan konseling Islam yaitu teknik kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini dilaksanakan untuk membantu sekelompok individu yang mempunyai masalah yang sama dengan melakukan kegiatan kelompok. Adapun bentuk-bentuk khusus menurut Jumhur dan Mubsuriyah adalah yang pertama yaitu homeroom program. Apa sih homeroom program itu? Homeroom program artinya bahwa suatu kegiatan yang diadakan oleh pembimbing atau konselor bersama-sama dengan peserta didik atau konseli di luar jam bimbingan. Yang kedua yaitu karya wisata. Nah, karya wisata ini dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran atau permasalahan tertentu. Yang ketiga, yaitu diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok ini, klien mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan saling memberikan saran dan pertimbangan untuk pemecahan masalahnya. Yang kelima, organisasi. Aktivitas dalam organisasi dapat mengembangkan bakat kepemimpinan, tanggung jawab, dan harga diri. Berbagai aspek kehidupan sosial dapat dipelajari melalui organisasi. Yang keenam, yaitu sosiodrama. Sosiodrama ini termasuk adalah salah satu kegiatan bermain peran atau role playing. Yang ketujuh, psikodrama. Psikodrama ini sama dengan sosiodrama, yaitu kegiatan bermain peran. Namun, perbedaannya ada pada jenis masalahnya. Yang ada dalam psikodrama ini yaitu jenis masalah psikis yang dialami oleh individu dengan memainkan peran-peran tertentu. Yang terakhir yaitu remedial reaching.
Nah, pengajaran remedial ini diberikan kepada klien, khususnya siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam belajar pada mata pelajaran tertentu. Nah, semuanya itulah tadi pembahasan mengenai pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, dan teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan konseling Islam. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan mengenai bimbingan konseling Islam? Nah, kalau begitu, mungkin dalam episode pertama ini dicukupkan sekian. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.